Halo, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Salam Pagi. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Allah yang mengasihi kami, sungguh kami bersyukur untuk hari yang baru, dan kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Galatia pasal yang keempat. Demikian. Yang kumaksudkan ialah, selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikitpun ia tidak berbeda dengan seorang hamba, sekalipun ia tuan dari segala sesuatu. Tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh bapaknya. Demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Namun setelah genap waktunya, Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Karena kamu adalah anak, Allah telah mengaruniakan roh anaknya ke dalam hati kita, yang berseru, "Ya Aba, ya Bapa." Jadi, kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, kamu juga ahli-ahli waris oleh perbuatan Allah. Dahulu, ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu menghamba pada ilah-ilah yang pada hakikatnya bukan Allah. Namun, sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih tepat lagi, sesudah kamu dikenal Allah, mengapa sekarang kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai menghamba lagi kepadanya? Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap dan tahun-tahun. Aku khawatir kalau susah payahku untuk kamu telah sia-sia. Aku minta kepadamu, saudara-saudara, jadilah sama seperti aku, sebab aku pun telah menjadi sama seperti kamu. Belum pernah kualami sesuatu yang tidak baik dari kamu. Kamu tahu bahwa aku pertama kali telah memberitakan Injil kepadamu karena penyakit pada tubuhku. Sungguh pun demikian, keadaan tubuhku itu yang merupakan pencobaan bagi kamu, tidak kamu anggap sebagai sesuatu yang hina dan menjijikkan. Namun kamu telah menyambut aku seperti menyambut malaikat Allah, bahkan seperti menyambut Kristus Yesus sendiri. Betapa bahagianya kamu pada waktu itu. Sekarang, di mana kebahagiaanmu itu? Karena aku dapat bersaksi tentang kamu bahwa seandainya mungkin, kamu telah mencungkil matamu dan memberikannya kepadaku. Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu, aku telah menjadi musuhmu? Mereka dengan giat berusaha menarik kamu, tetapi bukan dengan maksud yang baik, karena mereka mau mengucilkan kamu, supaya kamu dengan giat mengikuti mereka. Memang baik kalau orang dengan giat berusaha dalam hal-hal yang baik setiap waktu, bukan hanya bila aku ada bersamamu. Anak-anakku, karena kamu, aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus terbentuk di dalam kamu. Betapa rinduku untuk berada bersamamu pada saat ini, dan dapat mengubah nada bicaraku, karena aku telah habis akal menghadapi kamu. Katakanlah kepadaku, hai kamu yang mau hidup di bawah hukum Taurat, tidakkah kamu mendengarkan hukum Taurat? Bukankah ada tertulis bahwa Abraham mempunyai 2 orang anak,
seorang dari perempuan yang menjadi hamba dan seorang dari perempuan yang merdeka. Namun anak dari perempuan yang menjadi hambanya itu dilahirkan seperti biasanya, sedangkan anak dari perempuan yang merdeka itu dilahirkan karena janji. Ini adalah suatu kiasan, sebab kedua perempuan itu adalah dua ketentuan Allah. Yang satu berasal dari Gunung Sinai dan melahirkan anak-anak perhambaan. Itulah Hagar. Hagar ialah Gunung Sinai di tanah Arab. Ia sama dengan Yerusalem yang sekarang karena ia hidup dalam perhambaan dengan anak-anaknya. Namun Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka dan dialah ibu kita. Sebab ada tertulis, bersukacitalah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembiralah dan bersorak-sorailah hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan sendirian akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Adapun kamu, saudara-saudara, sama seperti Ishak, kamu adalah anak-anak janji. Namun sebagaimana dahulu dia yang dilahirkan seperti biasanya menganiaya yang dilahirkan menurut roh, demikian juga sekarang ini. Namun apa yang dikatakan kitab suci, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba perempuan itu tidak akan menjadi ahli waris bersama anak perempuan merdeka itu. Karena itu, saudara-saudara, kita bukanlah anak-anak hamba perempuan, melainkan anak-anak perempuan merdeka. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pernahkah kita diingatkan atau diperingatkan saudara kita atau orang lain atas tindakan keliru yang kita lakukan? Kalau pernah, bagaimanakah perasaan kita? Marah, tidak senang, atau sebaliknya bersyukur? Peringatan dari saudara atau orang lain kepada kita tidak selalu negatif, namun justru kadang menolong kita untuk menyadari kesalahan dan memperbaikinya. Pada pasal 4 dalam kitab Galatia yang kita baca hari ini berisi tentang bagaimana Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Galatia yang awalnya penuh dengan semangat dan setia pada Tuhan Yesus, berubah menjadi tidak setia, bahkan kembali kepada kehidupan yang lama, yaitu sebelum percaya atau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena itu, Rasul Paulus mengingatkan dengan sungguh kepada mereka bahwa mereka adalah anak-anak Allah yang telah menerima penebusan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mereka adalah ahli waris Allah yang menerima keselamatan dari Tuhan. Sehingga mereka diharapkan mau kembali bersemangat dan setia hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dari teks ini juga menjadi peringatan bagi kita. Karena itu, jika saat-saat ini kita sedang merasa tidak bersemangat, tidak setia atau mulai undur, mari kita kembali kepada Tuhan Yesus, memohon tuntunan dan penguatan supaya kita tetap setia. Jika hari-hari ini kita terus terjaga dalam semangat dan kesetiaan, mari kita jaga itu. Meskipun tantangan-tantangan selalu ada, pasti Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kiranya Engkau terus mengingatkan kepada kami di tengah segala tantangan pergumulan yang kami hadapi.
supaya kami tetap setia kepadamu, kami tidak undur sedikit pun, dan kami boleh terus memiliki semangat untuk memuliakan namamu. Bantu kami ya Tuhan, di sepanjang perjalanan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.